Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul akram wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mu'azzam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il umam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ziham, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, ayahanda Tuan Guru Haji Abdul Wahab Sya'rani atallallahu bi umrih wa matta'ana bi hayatihi wa bi ulumih, serta para asatidz, guru-guru agama, para hadirin hadirat jamaah majelis zikir dan sholawat Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di majelis zikir dan sholawat Riyadhul Muhibbin ini untuk sama-sama bersolawat memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendatangkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini, Allah nantinya akan mengumpulkan kita di akhirat di dalam surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam yang mulia ini telah hadir bersama kita ayahanda guru kita. Beliau berkenan memenuhi undangan kita, maka dalam kesempatan yang berharga ini kita mintakan kepada beliau untuk memberikan mau'izah hasanah, nasihat-nasihat kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita bisa mengambil manfaat dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada ayah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Riyadhul Muhibbin, para pencinta majelis-majelis ilmu, pencinta ulama rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, berkatnya, memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir, berkumpul, berzikir bersama, bersalawat bersama-sama. Dan harapan zikir kita, salawat kita itu merupakan satu aroma untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita, baginda kita, seorang nabi yang paling gagah perkasa bentuk tubuhnya, paling tampan wajahnya, paling luhur budi pekertinya, paling bersih hatinya, paling khusyuk salatnya, ialah kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasul bersabda, "Adibu auladakum bisalah khisal. Hubbi nabikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatil Qur'an." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul bersabda, didiklah anak-anak kalian, didiklah anak-anak kamu dengan 3 macam perkara. Menurut banyak ulama ini termasuk wajib. Pertama, didiklah mereka itu hubbi nabikum, cinta kepada Nabi. Kita punya Nabi, punya Rasul pilihan. Beliau basyarun lahkal basar, manusia, cuma manusia yang luar biasa. Itu Nabi kita itu. Beliau mau tidur kayak kita tidur, namun tidurnya Nabi cuma di mata, hatinya kada pernah tidur. Kita tidur kan mata, tidur hati, guring gitu. Kadang-kadang kita mata bangun hati guring juga kan. Rasulullah pun tidur cuma di mata saja, hatinya bangun. Rasul mau juga lupa. Cuma lupanya Rasul, lupa dalam ingat terhadap Allah. Lupa dalam ingat terhadap Allah. Saking ingat lawan Tuhan, lupa terhadap diri sendiri itu. Ini karena lakal basar. Rasul menurut ini jumhur ulama, seluruh yang keluar daripada Rasulullah itu, baik itu kotorannya, darahnya, kencingnya itu suci. Kita punya kencing najis, punya kotoran najis, punya darah najis. Rasul darahnya suci, kencingnya suci. Bahkan itu Rasulullah kalau buang air, Nabi buang hajat, langsung diserapnya oleh bumi kan, langsung hilang, surut pameh hilang langsung itu. Kita kadang-kadang malor ini, membulik jar, dikira bakar rambat padahal baunya ini mau olak-olak. Nah ini kita itu. Rasul beliau pun berpeluh. Tapi peluhnya Rasul itu lebih harum daripada misik kasturi. Kita kan peluh kalau musim tiwanak, musim mandai, bau mandai. Kurang yakin cium masing-masing aja. Musim darab, bau darab kita peluh. Rasul peluhnya itu kalau misik kasturi yang nambur-nambur harumnya itu peluhnya Rasulullah itu. Bahkan Ummu Sulaim ibunya Anas seringkali itu mengusap peluh Rasul waktu beliau tidur, dikumpulkan dalam satu botol jadi indunya minyak wangi itu.
Kita punya nabi, punya rasul paling tampan wajahnya, paling gagah perkasa bentuk tubuhnya, paling luhur budi pekertinya. Namun ya Allah puji, bukan ketampanan beliau. Beliau tampan, paling tampan manusia dunia akhirat Rasulullah. Kada Allah puji ketampanannya. Innaka la'ala khuluqin azim. Ya Allah puji perangainya itu. Ini menjadi bukti, jadi dalil bahwa betapapun kita punya ilmu, ngaji ke luar negeri, punya ilmu, punya kitab banyak, hafal ribuan hadis, kalau nggak ada punya akhlak yang mulia, itu ilmu sia-sia belaka. Di atas ilmu ada akhlak, ada adab. Kalau soal ilmu, iblis kurang apa? Iblis alim, alamul malaikat. Jibril muridnya iblis, Mikail muridnya iblis, alim iblis itu. Ibadahnya paling banyak ibadah, 80.000 tahun beribadah itu. Jadi kata dalam kitab tafsir dikatakan bahwa setiap satu tapak di surga itu iblis pernah sujud di situ. Di satu tapak melangkah di surga, iblis pernah sujud di tempat itu. Kada terliung ini 80.000 tahun. Alim, amil cuma kada berakhlak, diusir dari hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul punya akhlak yang mulia. Rasul punya perangai bisrul wajhi, selalu manis wajah. Manis wajah. Orang kalau manis wajah itu mau dia sedih orang kada tahu. Senyum aja kan. Bisul marantan senyum juga ini. Ini akhlaknya Rasulullah, manis wajah. Dan beliau mengatakan manis wajah termasuk tanda-tanda orang ahli surga. Kalau meradung bang Muhammad sampai tandui tanda-tanda orang ahli neraka itu, masam tulus muha itu. Senyum termasuk sedekah itu. Ternyata orang senyum ini punya manfaat besar. Orang kalau senyum lambat mati, kureng lambat mati. Sebab bila dia tersenyum, orang senyum itu menggetarkan saraf dalam tubuhnya. Saraf bergetar, jalan darah normal, gak ada musuh truk, lambat mati. Kalau orang meradung, muhan, ungut, itu darah bumput. Kalau stroke mati, nah ini itu hasil bisruan manis muka itu, senyum. Sedangkah kan, on duit, sedangkah terbatas kita. Lawan senyuman, wah orang 1000, tahu orang kita kawan terus, kawan mah sedangkan dengan senyuman. Rasul punya akhlak yang mulia. Beliau punya sifat hilim, tidak pemarah. Tidak pemarah. Karena marah ini satu alat, satu kiat untuk mengetahui orang itu bagus kah kadang-kadang. Ini orang ini pintar kah kadang-kadang. Waktu dia marah itu. Kalau belang dia marah, buntung pembarang. Belang dia marah, tangan pembarang. Belang dia marah, batis pembarang, kucing disipak.
Ini orang berarti gak ada pintar itu, kurang akal. Kurang akal itu. Walaupun profesor dokter cuma belang marah, kelihatan buyangnya itu. Nah ini. Jadi kalau orang marah itu, ndak tahu orang tuh bagus kah, kada kayak ini orang. Pas marah tuh tawel itu lah. Bila masih rapi mundungnya, masih rasantun tangannya, masih bagus batisnya, waktu orang ini masih berakal sehat. Kata Imam Jalal Ar-Rumi mengatakan itu, kalau kita marah, jadilah seperti orang mati itu. Kalau engkau marah, jadi orang mati, tahan, muntung tahan, tangan tahan, batis tahan. Karena bila muntung hadi tahan, kita ucapkan menyesal akhirnya itu. Banyak orang kan karena marah cerai, talak 3 lawan bini. Waktu marah talak 1000. Kira banyak menyesal kan. Waktu marah piring diampasi, gula dihambur, tapasan di banam, belang sadar, oh tahu ngut menyesal tolak. Bila marah kayak orang mati, tahan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa asbabul maut, sebab-sebab mati yang terbesar di dunia ini bukan corona itu. Corona ya corona besar juga. Paling besar asbab mati itu karena faktor marah. Mutu bigai zikum. Mati karena marahnya kamu. Orang kalau marahnya memuncak, naik ke atas kepala, pembuluh darah pecah, mati. Ini banyak contoh itu. Marah, 400 darah, pecah pembuluh darah. Marah memuncak ke jantung, jantung nyambi berdetak. Berhenti jantung berdetak, mati juga. Orang marahnya memuncak, stroke rabah, mati juga ini. Jadi asbab mati yang terbesar itu bukan corona, tapi menurut Quran karena marah ini. Orang kalau marah itu tensi darah naik tuh. Kalau marah tensi ukur darah 300, gula darah 400 itu, asam urat 500 naik beratan. Di sumber penyakit marah-marah. Coba kata ulama ada 3 macam marah yang kita disuruh memaklumi itu. Kalau usah dijawab, kalau usah dibahas. 3 macam marah kita maklumi aja. Pertama, orang yang marah karena parut lapar. Ceramah kalawasan dan parut lapar, marah, dimaklumi aja itu. Parut sini lah lapar kan. Bangun seharian karena boleh parut lapar datang ke rumah. Unjun tak kamu habini, unjun nunjukkan kamu habini. Marah parut lapar, dimaklumi. Kedua, orang marah karena awak garing. Kenapa awak panggaring sih den? Kalau bisi ibu, bisi ambah, tuha garing, marah-marah, jangan disahuti itu maklumi aja. Orang garing marah tuh wajar. Itu. Kita kan ke kepala sudah ambok tuh, tangkurah, tampar aja nih. Naik sudah darah itu. Marah kenapa? Awak garing itu dimaklumi. Ketiga, orang marah karena kantong karing, kompor karing, beres karing, iwak karing, ini ipuk kimpis, marah
wajar jan dilawani ini. Kantong pangkaring gitu. Habis modal. Artinya punya orang ini awak sehat aja. Awak sehat aja. Kantong kanjang aja ipok masih. Parut kanjang aja. Masih juga marah-marah. Itu orang yang kurang seon akalnya itu. Itu. Nah. Rasul pun mau marah, cuma marahnya karena Allah itu. Itu alaknya Rasulullah karena marah. Rasul tidak mendusta. Sejak kecil gelar yang melengkap Al-Amin, orang yang dipercaya itu. Karena pendusta. Sebab dusta ini kan kadang gampang-gampang itu. Yamhul barangkah. Keberkahan itu hilang. Pedagang dusta hilang berkahnya. Pejabat dusta hilang berkahnya. Petani dusta hilang berkahnya. Berkah hilang. Kalau anak berkah, jujur. Jujur tuh berkah. Hidup kalau cari untung, berkah bisa hilang. Kalau cari berkah, untung dapat. Itu rumus hidup. Orang dagang cari berkah, untung pasti diraih. Cari untung, berkah bisa lewat. Kenapa? Cari untung berdusta mau, menipu mau. Kalau cari berkah, untung pasti dapat. Dulu pernah ada di TV One itu. Ada seorang perempuan janda. Janda punya anak 4. Mati laki punya anak 4. Lalu perempuan janda ini punya anak 4. Anak sekolah ke Hadramaut. Kirim 2. Berhasil bulik jadi habis-habisah itu. Kirim pulang 2 bulik jadi ustadzah. Anak 4 gawian napa janda. Napa gawian sini? Jual kacang bajarang. Jual kacang rebus tuh dijual. Cuma anak sekolah luar negeri kan. Wartawan tanya, pian kenapa bu nih? Kan dihitung nih kacang bajarang nih kada berujung saya itu lah. Cuma karena jujur. Jasing kan aku nih jual kacang bajarang nungkar di pasar Salitar, direbus, anak banjual, anak kiping tinggal, nah rusak buang. Halus tinggal, nang dijual, nang bagus-bagusnya aja itu. Karena cari berkah. Kalau cari berkah yang bermain, mati ke Allah yang berlaku itu. Hitungan Allah yang berlaku. Kita kada berlaku lagi hitungan kita itu. Sudah. Karena cari berkah yang berlaku, itu mati ke Allah yang bermain. Cukup berkah anak luar negeri sekolah. Bahkan sahabat Nabi Sayyidina bin Auf, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Paling kaya sahabat itu. Sayyidina Utsman kaya. Anas kaya. Abu Talhah kaya. Tapi ini Abdurrahman bin Auf paling kaya sahabat. Paling sugih sahabat. Saudagaranya itu sidin. Jual apa gawian? Jual tali. Cuma jujur. Jual tali. Karena jujurnya Allah kasih berkah. Anda susah, kada mau susah. Harta banyak, beriangan. Datang pulang. Waktu perang namanya kada bisa kuda, ambil kuda aku barataan. Kada bisa duit, ambil duit.
Habis nasi, ambil baras, ambil, datang pulang, anak susah, ada mau susah, berkah ngarannya itu. Karena jujur dapat berkah. Kalau sudah berkah, untung pun diraih. Itu. Pentingnya jujur, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta terhadap Nabi, ajarkan anak-anak kita itu. Dan simbol cinta terhadap Rasul itu memperbanyak salawat terhadap beliau. Simbol orang cinta berbanyak menyebut, banyak salawat lawan Rasulullah. Simbol kecintaan kita lawan Rasulullah. Sebab para ulama itu sepakat, baik Hanafinya, Malikinya, Syafi'inya, Hambaliknya, sepakat bahwa satu-satunya ibadah di muntung, di lisan, yang ada pernah ditolak Allah, hanya salawat. Hanya salawat. Mau dia bandar narkoba, kalau salawat Tuhan terima. Mau dia rentenir, salawat dia banyak, Tuhan terima. Mau dia penzina, pemabuk, salawat dia banyak, Tuhan terima. Kenapa? Sebab yang Tuhan pandang yang disalawati itu Rasul. Allah pandang bersalawat. Kita zikir, kita sedekah, kita bertasbih, Tuhan pandang kitanya ikhlaskah kadang enggak, ribakah gawian kadang enggak, bila riba sembahyang kita ditolak Allah, haji mardut kita itu. Kalau salawat mau dia rintinir, mau dia bandar narkoba, Tuhan terima karena Tuhan pemandang nang disalawati yaitu Rasul. Bukan kitanya itu. Berbanyak salawat. Dalam satu kitab disebutkan, dulu pernah Imam Ali duduk di satu tempat, duduk itu. Waktu terpangkur duduk, lalu datang seekor wanyi, lebah terbang di atas kepala Sidin. Karena beliau paham bahasa binatang, wanyi kepandir, hai Ali, maukah kau kuundang datang ke markas aku? Maukah kau kuundang datang ke tempat aku, jar wanyi? Isidina Ali, ayo mari. Berangkatlah ke tempat markasnya wanyi tadi. Sampai di sana beliau duduk. Oh, ini sarang wanyi. Hibak pohon itu, kayak gunung besar markas wanyi itu. Asik duduk, titik satu mandu titik karena hidung Sidin. Jadi setitik semandu titik karena hidung Sidin, gunggur ke bibir Sidin, lalu terasa manis madu wanyi ini. Sidin dilihat manisnya madu wanyi ini. Dia tanya, hai wanyi, kenapa madu kau manis, hai wanyi? Kenapa kau punya madu manis kan? Padahal yang kau makan pohon asam, masa betulannya madu, pohon lurus dimakan. Kenapa madu kau manis, hai wanyi? Wanyi menjawab, hai Ali, madu manis karena aku banyak bersalawat terhadap Rasulullah. Manis karena banyak salawat lawan Nabi. Manis, madu karena banyak salawat lawan Rasulullah. Di para ulama ini mengambil kesimpulan bahwa kalau kita merasa pahit dalam kehidupan kita, becari kadang boleh, kawin kadang banakan, anak belaki ada nakunnya, lebih ini orang ada nakunnya juga itu. Kira manis dapat perbanyak mewajib salawat aja itu. Salawat itu solusinya sudah itu.
salawat. Jadi itu salawat kayak gula. Kopi pahit, buatin gula sesendok, masih pahit tambah 2 sendok. Masih pahit tambah 3 sendok. Masih pahit 4. Masih pahit 5, pasti manis kopi itu. 1000 sehari salawat, masih pahit tambah 2000. Masih pahit 3000 sehari salawat. Masih pahit juga 4000. Masih pahit 5000. Munnya kada manis jar Gusmus, ludaya mu hangkungan itu. Pasti manis 5000 itu. Jangan langsung 5000, jangan langsung 2 hari bubar. 1000 no sebulan lebih kan naik 2000 gitu. Nah, perbanyak banyak salawat lawan Nabi kita itu. Itu simbol hubbun Nabi ngeranya. Kemudian yang kedua, ajarkan anakmu cinta terhadap keluarga Rasul, pada para habaib, para syarifah. Sebab para habaib itu kan kalau ulama itu mewaris sanadnya Rasulullah. Ulama pewaris sanadnya Rasulullah. Habaib mewaris nasabnya Rasulullah. Kalau itu habibnya alim, 2 dapat. Waris sanadnya dan waris nasabnya Rasulullah. Ini perintah Rasul mawaddah bil qurba kan. Rasul berdakwah kada mengharamkan upah, kada minta gaji, minta satu, cintai keluargaku kata Rasulullah itu. Cintai keluargaku. Sekurang-kurang cinta, jangan kita musuhi para habaib, jangan dimusuhi itu. Dulu ada di Jawa Timur kan di Gresik itu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sanggap, ini wali kutub Gresik itu. Jadi Habib Abu Bakar ini beliau halwat 15 tahun kada keluar rumah itu. 15 tahun lebih kada keluar rumah itu. Ada orang mati, bupati meninggal, kada turun. Gubernur meninggal, kada hadir. Bos batubara meninggal, kada turun. Jiran mati, kada turun. Halwat 15 tahun lebih. Janggut panjang, rambut panjang, kuku panjang. Lalu satu hari ada orang yang jual sayur, dagang sayur nih, meninggal. Beliau hadir turun jadi imam salat jenazah. Tukang sayur tadi itu. Nah, tukang sayur meninggal, sidin turun jadi imam pulang di masjid. Salat jenazah selesai, tanya orang, Bib, ngapain turun nih kan? Udah sekian tahun tapi kada pernah turun. Bupati kah, gubernur mati, turun nih orang sayur, pian turun kenapa Bib turun pian nih? Jadi Bib aku pada tahu juga tadi. Cuma Nabi datang, pas di khalwat Rasul datang menyuruh Abu Bakar turun segera. Jadi imam di masjid untuk salat jenazah Fulan bin Fulan itu. Nabi nyuruh itu. Kata Rasul nyuruh aku turun di situ. Panjang janggut, rambut panjang, kuku panjang. Ibu Gresik orang. Wali kutub keluar hari ini nih. Pegerangan ini. Beliau pun bertanya, kenapa sebab mati Rasul nyuruh aku nih turun hari ini kan. Padahal banyak para habaib meninggal,
Ulama meninggal turun-turun sih. Ini tuang sayur meninggal jadi suruh turun oleh Nabi kita. Turun. Jadi imam sholat jenazah. Lalu kita tanya si nang mana nih gula warga orang nang mati nih. Datangi keluarganya nih. Napa gawian anu nih nang meninggal napa gawian. Ujar nang Marina sih den. Itu setahu kami ini orang jual sayur cuma berniat bila sehari bohojong bagi 3. Sepertiga untuk syarifah untuk para habaib, sepertiga untuk muda, sepertiga untuk seorang di rumah makan. Bagi 3 itu. Terus 1.000 boleh bagi 3 dengan habaib syarifah sepertiga. Kermuda sepertiga kan. Ngos di rumah sepertiga itu. Sudah sekian tahun diamalkan ini. Bila bojong bagi 3 untuk syarifah untuk para habaib kan. Ini ternyata sumbernya di sini. Rasul nyuruh turun lawan Habib untuk salat jenazah lawan orang menjual sayur tadi, luar biasa itu. Dan pada hari itu ada satu keanehan. Paman jual bakso, paman kan jual pintol nih. Nukar daging di pasar, sapar 4 kilo. Dan mulai bakso pintol. Daging dibuat dalam kata apa kerisik kantungan. Buat dalam salawar kantung, salawar kan. Praktis itu. Gitu bulik di pasar, di paman pintol tadi. Di masjid gresik hibak orang nih, penuh masjid ini. Ada apa ini? Tadi nggak ada Jumat ada kan ini. Ada pengajian nggak? Ada juga. Kenapa orang mati hibak nih? Orang tuh ada Habib, ada hadir Habib Bubakar untuk salat jenazah Pulan bin Pulan tuang sayur. Nah, mendengar Habib ada di situ, beliau hitung bakso, bodoh. Bersalat jenazah. Daging dikantung 4 jam nih. Nah, dikantung daging. Selesai salat jenazah, bulik. Pawan tadi kan bulik ke rumah. Dagingnya dimasak itu. Dimasak 1 jam, kadang mau masak. Tetap mantah itu. Habis gas sudah. 2 jam tambah, kadang masak juga. Akhirnya tertidur ini orang. Tertidur. Dalam tidurnya bermimpi bertemu Rasulullah. Rasul datang ini. Hai Pulan bin Pulan. Ketahuilah bahwa Allah mengharamkan api memakan daging yang ikut mensalatkan jenazah orang yang cinta kepada habaib. Di Buddha ada habaib meninggal, kalau 90-an datangi itu di satu dah Rasul. Allah mengharamkan api neraka memakan tubuh orang yang salat jenazah lawan para habaib. Ini orangnya kan kada Habib cuma cinta lawan Habib. Kada masak, kada masak itu. Akhirnya daging dikubur patak ini. Dagingnya kada masak, kada api, kada bermain di situ. Karena orang cinta lawan Habib hanya sudah hebat bagi Habib jadi salatkan jenazah itu. Nah ini satu gambaran cinta keluarga Rasulullah. Dan man mata lahum bi ali Muhammad mata syahidan mata marhuman mata makpuran lah. Orang yang meninggal di hatinya ada cinta kepada para habaib, dia mati syahid, diampunkan dosa-dosanya dan Allah kasih rahmat yang luas terhadap orang tadi. Jadi habaib itu batu berlian.
Walaupun ditaruh di lumpur, ya berlian. Ditaruh dalam tong sampah, ya berlian. Habib mabuk tetap berlian. Habib penyulit tetap berlian. Kita batu kali, kita kan batu kali. Murah itu. Betong sampah ada barang lagi. Kalau Habib biar benar tong sampah tetap berlian itu. Tetap berlian. Karena itu mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati, cintai. Dan pilih mau dia alim enggak, bulanggana enggak, ada alim enggak, Habib cintai, jangan dimusuhi itu. Kalau ada orang kadang-kadang ambil alim jadi dihormati, ada alim enggak dihormati, salah nih. Mau dia alim, mau dia batu berlian itu. Kita cintai. Yang ketiga, didiklah anak-anakmu dengan cinta baca Al-Quran. Baca Quran. Kita sekarang syukur banyak tahfiz kan. Di mana-mana di TPA itu. Di pelosok-pelosok Nusantara banyak sudah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Cuma satu hal yang harus kita ingat. Ada informasi bahwa lebih 3.000 rumah tahfiz itu produk orang-orang Wahabi Salafi. Ini hati-hati itu. Lebih 3.000 rumah tahfiz produk Wahabi Salafi. Hati-hati, anak masuk mana tahfiz mana, lihati dulu. Buzia tahfiz Wahabi gini. Hafal Quran bulik di situ. Bulik ke kampung, maulid bid'ah. Nah ini daur sudah. Yasinan bid'ah. Jirah kubur syirik. Ini hati-hati sekarang. Wah ini perang kita sekarang. Anti maulid. Kan maulid itu lahirnya Rasul. Anti maulid berarti ingkar terhadap maulid berarti kafir. Yang ingkar terhadap maulid, anti maulid cuma iblis dan orang-orang non muslim itu. Yahudi Nasrani anti lawan maulid itu. Orang muslim bangga dan maulid itu, gembira. Akhirnya Rasulullah itu. Hati-hati inilah. Ini sudah terjadi nih. 3.000 lebih tahfiz produk orang-orang Wahabi Salafi. Dia punya radio, sudah banyak radionya itu. Punya Cina televisi, banyak televisinya sudah itu. Di medsos pulang banyak. Ini Wahabi Salafi berdakwah lewat medsos luar biasa. Kan mudah ganas sih Den. Ya khawatir bisa masuk ke sana. Nah tamat di situ keluar. Kalau mahantam elon nang maulid bid'ah itu. Yasinan tahlil bid'ah haulan itu apa? Pada bid'ah neraka itu. Nah, ini nampak jahatnya orang-orang Wahabi Salafi ini. Jadi pentinglah anak-anak kita dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Karena semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengaku sama itu. Syiah ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Cuma tandanya kita harus tahu ini. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ciri-cirinya apa? Nah, menurut itu jumhur para ulama-ulama NU bahwa ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kadang mengkafirkan orang muslim, kadang membid'ahkan orang muslim, kadang menyesatkan orang muslim. Ini orang sembahyang, ini orang puasa, ini orang zakat, orang haji, cuma maulid karena dikafirkan. Ziarah kubur
karena dikafirkan. Kalau mengkafirkan orang Muslim, ini orang-orang non, orang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ciri-cirinya itu. Bila Anda di manakah itu orang dikafirkan maulid bid'ah karena sudah ada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi orang Ahlussunnah wal Jamaah tandanya apa? Kadang mengkafirkan orang Muslim, kadang membid'ahkan orang Muslim, kadang menyesatkan orang Muslim. Nah itu harus kita paham. Kalau sudah mengkafirkan, berarti sudah keluar pada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tanda-tanda yang harus kita kenali. Nah kiranya cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul dengan para habaib, berkumpul dengan para ulama, wabil khusus dengan ayahanda guru kita. Dan untuk lebih mengambil berkah dan untuk lebih menguatkan ittisal, ketersambungan sanad keilmuan kita dengan ayahanda guru, maka dalam kesempatan yang mulia ini kita mintakan kesediaan beliau untuk memberikan ijazah kepada kita. Apapun yang beliau berkenan memberikan ijazah, agar sanad ilmu kita tersambung kepada beliau sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan innamal ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang mu'tabar, yang tersambung sanadnya sampai kepada penghulu sekalian makhluk, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada ayahanda guru, tafadhal masykura. Baiklah, itu dulu ulun pernah itu ziarah beberapa kali itu ke Gresik, Bangil, sering itu. Ada salah seorang habib menjazahkan satu salawat dari Habib Abu Bakar Gresik itu. Ini salawat kata beliau sangat bagus, kita amalkan asal istiqamah aja. Salah jadi mursyid, jadi pembimbing kita, jadi penerang arah tujuan kita itu, dan jadi pelipur lara hati kita yang sedih itu. Kata beliau minimal dibaca sehari, kalau bisa itu ya 10 kali malam atau siang, kalau bisa, kalau kada bisa malah 3 kali barang. Jadi, dan terakhir beliau mengatakan, kata beliau ini bahwa dari guru-gurumu sampai kepada Habib Bakar Asengap tadi, orang yang mengamalkan ini dia mati akan diberikan husnul khatimah. Itu bahkan beliau bersumpah ini, orang yang rutin istiqamah membaca ini dia mati husnul khatimah. Itu bagi kita baratan iringi baratan. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud bihadzal yaum wa bil yaumil mau'ud dunia wa ukhra. Nah itu aja salawatnya. Lagi sekali lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud bihadzal yaum wa bil yaumil mau'ud dunia wa ukhra. Itu. Nah, tambahkan dengan ini ijazah dari Habib Asangga Bangil anjastu ilaikum. Nah, jadi saya kambil dul kabinal ijazah. Salah ada berangkatnya itu. Dibaca kalau bisa 10 kali sehari malam ke siang kan itulah. Insyaallah hati akan selalu terang, gembira, ria itu. Kan dunia wa akhirat dunia dunia akhirat jadi kamar wujud. Jadi apapun namanya wujud itu kan ya selalu dalam keadaan dapat apa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Sekian. Terima kasih kepada Ayahanda Guru atas ijazahnya, dan insyaallah tulisan salawat itu akan kita bagikan kepada jemaah sekalian. Insyaallah salawatnya akan ditulisakan. Insyaallah minggu dudi kita ambil minggu dudi. Atau malam Kamis kau aja insyaallah. Malam Kamis insyaallah. Untuk doa penutup kita mintakan kepada Yang Mulia Al-Habib Dzulqarnain Adz-Dzahir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu yukabil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatan wassolehan wassalaman wa barakatan ya Allah wa barakatan ya Rahman wa barakatan ya Rahim. Husan berkat keutamaan dan segala kemuliaan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, kami dan para jamaah majelis taklim, zikir dan salawat Riyadul Muhibbin bermohon kepadamu, curahkanlah segala nikmat, keberkahan, rahmat serta ridhomu ya Allah kepada guru kami Ustadz Muhammad Sobari dan juga kepada abah guru kami Syahrani dan keluarga mereka ya Allah. Sehatkanlah badan mereka, panjangkanlah umurnya, mudahkanlah segala urusan-urusan mereka, baik urusan dunia maupun akhirat. Juga kepada kami dan para seluruh jamaah majelis taklim, zikir dan salawat Riyadul Muhibbin yang selalu berhajat bermohon kepadamu ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami, dan kabulkanlah ya Allah, terimalah segala hajat-hajat dan doa kami, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Juga kepada para santri, para muhibbin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya watru ya samad ya sanad ya man ilahi mustanad. Ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad as'aluka. Allahumma firli ummati Muhammadin. Allahumma arham ummata Muhammadin.
Allahumma aslihu ummata Muhammadin, Allahumma jbur ummata Muhammadin, Allahumma afi ummata Muhammadin, Allahumma farijhan ummati Muhammadin farijan azilan ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akrijna minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma aftah alaina wabal khair wabal barakat wabal nikmat wabal rizki wabal kuat wabal sehat wabal salamat wabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqi Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarad dunya wa syaral akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakah wa sallam. Alhamdulillah.